Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di kisah nyata penuh teror yang tak akan mudah kalian lupakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini sampai tuntas. Di episode kali ini, kita akan menyusuri sebuah kisah kelam tentang seorang ibu tiri yang salah menuduh, hingga akhirnya harus membayar dengan nyawanya sendiri. Ini bukan sekadar cerita horor, tapi pengingat bahwa rasa bersalah yang ditekan terlalu lama bisa berubah menjadi kutukan yang tak bisa dihindari. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah ini bukan untuk yang lemah. Sebuah kisah kelam dan menyeramkan tentang ibu tiri yang salah menuduh, hingga akhirnya dihantui oleh arwah anak tirinya sendiri, yang ternyata tak bersalah. Malam itu, hujan turun pelan. Suara tetesan di atap rumah batu tua itu terdengar seperti langkah kecil yang menyusup di antara sunyi. Dena berdiri di depan lemari besar di kamar utama, menggenggam gagang pintunya erat. Ia menatap lurus ke barisan jas Alm, suaminya yang masih tergantung rapi, wajahnya kaku. Ia menutup pintu, lemari dengan kasar, lalu melirik ke arah tempat tidur yang kini hanya miliknya. Aldi, anak tirinya, duduk diam di ruang tengah. Ia belum berani masuk kamar itu sejak hari pertama mereka pindah. Matanya sembab, rambutnya basah oleh gerimis yang tadi sempat membasahi bahunya saat membawa kardus-kardus dari mobil. Dena hanya menatap sepintas, lalu membuang muka. "Kau tinggal di kamar belakang, yang dekat dapur," ucap Dena dingin sambil membuka plastik berisi taplak meja. "Itu kamar gudang, Bu," jawab Aldi pelan. "Kau pikir aku akan membiarkanmu tidur di kamar ayahmu?" Suaranya naik, nyaris membentak. "Jangan harap." Aldi tidak menjawab. Ia menunduk. Tangannya gemetar saat membuka tas sekolah yang mulai basah. Ia tahu, sejak ayahnya meninggal, segalanya akan berubah. Tapi tidak secepat ini. Keesokan paginya, Dena membangunkannya pukul 5. "Cepat bersihkan halaman depan." Daun berserakan. Aldi yang baru saja tertidur 3 jam lalu bangun dengan mata berat. Dena berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. Dan setelah itu, bersihkan jendela ruang tamu. Kacanya kotor. Tanpa suara, Aldi mengenakan jaket tipis dan keluar ke halaman. Hujan masih menetes sisa dari semalam. Dena memperhatikan dari balik tirai. Ia suka melihat anak itu tunduk dan patuh. Di kepalanya, Aldi hanya anak tiri yang tak punya hak atas apapun di rumah ini. Siangnya, Aldi hendak mengambil bingkai foto ayahnya di rak. Tangannya belum menyentuh. Dena sudah membentak. "Letakkan! Jangan berani-berani menyentuh barang-barang. Milik papamu, itu foto kami berdua, Bu. Waktu liburan dulu." Aldi mencoba menjelaskan. "Tidak peduli. Itu semua milik suamiku. Kau bukan siapa-siapa di sini," katanya sambil menarik bingkai dari tangan Aldi. Bingkai itu terlepas dan jatuh. Kacanya pecah. Aldi menunduk, tidak melawan. Dena membersihkan pecahan kaca dengan langkah cepat, lalu menoleh ke arah Aldi dengan wajah keras. "Kau tinggal bersihkan ini. Setelah itu cuci semua piring di dapur. Jangan ada yang tersisa." Aldi mengangguk. Suaranya tercekat. Ia tidak tahu kenapa ibu tirinya begitu membencinya. Ia sudah berusaha membantu, sudah berusaha diam. Tapi tetap saja, semua yang ia lakukan dianggap salah. Beberapa hari kemudian, Aldi duduk diam di depan televisi yang tidak menyala. Dena datang, dari belakang, menepuk pundaknya. "Pindahkan semua barangmu ke pojok dapur. Aku butuh ruang di kamar belakang." "Pojok dapur, Bu?" "Ya, kau dengar sendiri. Jangan banyak tanya." Aldi berdiri perlahan. "Itu cuma ruang penyimpanan. Sempit, bau." Dena menatapnya tajam. "Apa kau mau keluar dari rumah ini? Mau tinggal di jalanan?" Aldi menahan napas. Ia tahu Dena tidak pernah main-main dengan ancamannya. Ia mengangguk pelan lalu berjalan ke kamarnya yang sekarang hanya tinggal tumpukan kardus dan satu kasur tipis. Sore itu, ia memindahkan barang-barangnya dalam diam,
Malamnya, suara piring pecah terdengar dari dapur. Dena bergegas masuk dan melihat Aldi memungut pecahan piring. "Aku tidak sengaja, Bu. Tangan saya licin." "Dasar ceroboh, piring itu mahal." Dena menampar pundaknya dengan lap basah. Aldi diam. Ia tidak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Ia mengumpulkan serpihan itu satu persatu dan meletakkannya di tempat sampah. Setiap malam berikutnya, Aldi tidak pernah bicara lebih dari 2 kalimat. Ia hanya makan saat disuruh, membersihkan rumah dari pagi sampai malam, lalu tidur di lantai dengan tikar tipis. Dena tidak pernah menoleh ke arahnya, seolah ia hanya bayangan. Namun ada satu malam ketika Dena terbangun karena suara televisi menyala sendiri. Ia turun ke ruang tengah dan melihat Aldi duduk memeluk lutut di lantai. Wajahnya pucat. Ia menatap layar yang hanya menunjukkan semut hitam putih. "Kau nyalakan TV-nya?" tanya Dena setengah kesal. Aldi menoleh pelan. "Tidak, Bu. Saya tidur." Lalu bunyi sendiri. "Jangan bohong. Kalau rusak, kau yang bayar." Aldi menunduk. "Maaf, Bu." Dena mencabut kabelnya dan kembali ke kamar. Tapi saat pintu kamar ditutup, ia mendengar suara klik dari ruang tengah. Televisi menyala lagi. Ia tidak kembali mengecek. Ia pura-pura tidak dengar. Ia mengira Aldi yang main-main. Namun malam-malam berikutnya, suara klik itu selalu terdengar setelah jam 10. Dan setiap pagi, Dena melihat Aldi duduk diam, tidak bicara. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak bertanya. Ia tidak peduli. Yang penting, Aldi tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Tapi di satu sudut kecil hatinya, Dena menyimpan satu kekesalan yang belum tuntas. Suaminya dulu terlalu sayang pada Aldi. Semua barang kenangan, semua foto, semua surat, tak satu pun diberikan untuknya. Ia hanya istri sah di atas kertas, tapi rasa cinta itu seluruhnya jatuh pada anak itu. Dan kini, anak itu menatapnya setiap hari tanpa suara. Tatapan yang tidak membantah, tapi juga tidak patuh. Tatapan yang menusuk. Dena tahu anak itu menyimpan sesuatu. Tapi ia belum tahu apa. Ia hanya tahu satu hal. Rumah ini harus jadi miliknya, utuh, tanpa sisa dari masa lalu. Dan malam itu, suara klik televisi kembali terdengar, padahal kabel sudah dicabut sejak sore. Suara klik dari ruang tengah semalam masih terngiang di telinga Dena saat ia duduk sendirian di meja makan keesokan paginya. Kabel televisi masih tergeletak di lantai, terlepas sepenuhnya dari stop kontak. Tapi yang lebih mengganggunya bukan itu, melainkan tatapan Aldi pagi ini. Bukan tatapan marah atau memohon, tapi kosong. Seolah tubuhnya hadir, tapi pikirannya sudah entah kemana. Dena menyendok bubur panas ke mulut sambil menatap amplop coklat yang semalam ia temukan saat membersihkan tumpukan map di laci kamar mendiang suaminya. Ia awalnya tidak terlalu peduli, tapi saat membaca isi surat di dalamnya, wajahnya langsung memucat. Surat itu adalah salinan resmi dari notaris. Isinya jelas, seluruh rumah dan simpanan rekening suaminya telah diwariskan kepada Aldi. Bukan dirinya, tangannya gemetar, tapi bukan karena kaget, melainkan marah. Ia merobek sudut surat itu, tapi tak sanggup merusak seluruhnya. Matanya nyalang, lalu beranjak dari kursi dan melangkah ke arah dapur, tempat Aldi sedang mencuci piring. "Ini ulahmu, ya?" bentaknya sambil melempar surat yang sudah diremas ke dada Aldi. Aldi terkejut. Ia membuka surat itu perlahan, membaca kembali dengan bingung, lalu menggeleng. "Aku nggak tahu apa-apa soal ini, Bu." "Bohong. Kau pasti merencanakan ini sejak awal. Kau bunuh ayahmu supaya semua ini jatuh ke tanganmu." Suara Dena melengking. Ia mendorong bahu Aldi dengan kasar. "Ayah jatuh sakit, bukan aku," jawab Aldi pelan. "Jangan pura-pura lugu." Dena menunjuk hidungnya. "Kau pikir aku bodoh? Kau pasti memalsukan tanda tangannya." Aldi menunduk. Ia tahu membela diri tak akan mengubah apapun. Tapi dalam hatinya, kata-kata Dena terasa seperti pisau. Ia mencintai ayahnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya melemah hari demi hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir di ranjang rumah sakit. Ia tidak pernah berpikir soal warisan.
namun Dena tidak percaya. Hari itu juga, ia menelepon polisi dan melaporkan Aldi dengan tuduhan pembunuhan berencana. Aldi dibawa ke kantor polisi tanpa sempat mengganti baju. Ia hanya mengenakan kaos kusam dan celana pendek. Di kantor polisi, petugas memintanya menceritakan ulang hari-hari terakhir ayahnya. Aldi menjawab dengan suara gemetar, mengulang peristiwa demi peristiwa. Bagaimana ia menemani ayahnya minum obat, memijat kakinya yang bengkak, dan memanggil ambulans saat napasnya memburu. Polisi tidak menemukan bukti kuat. Tidak ada luka mencurigakan. Tidak ada rekam medis yang mencurigakan. Tapi karena laporan resmi sudah masuk, Aldi tetap dicatat sebagai tersangka sementara. Kabar itu cepat menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Aldi lewat. Seorang ibu menyuruh anaknya masuk ke rumah saat melihat Aldi melintas. Seorang bapak satpam yang dulu ramah kini menutup pagar lebih cepat saat melihatnya. Di sekolah, teman-teman mulai menjauh. Beberapa memanggilnya anak pembunuh. Yang lain mencoret lokernya dengan tulisan kasar. Bahkan guru-guru tidak menegur saat ia duduk menyendiri di pojok kelas. Semua mempercayai gosip lebih dari kenyataan. Katanya dia dulu juga bikin ibunya mati loh, bisik seorang siswi di kantin. Ibunya bunuh diri pas dia masih kecil, gara-gara anak itu suka aneh-aneh. Aldi mendengarnya. Ia tak pernah lupa bagaimana ibunya ditemukan gantung diri saat ia berumur 7 tahun. Ia juga tak pernah tahu alasan pastinya, selain kabar bahwa ibunya depresi setelah terus-menerus diselingkuhi. Kini, semua luka lama itu terbuka lagi, dipelintir, dijadikan senjata oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu kisahnya. Saat pulang ke rumah, Dena tidak menanyai apapun. Tidak bertanya soal pemeriksaan, tidak menawarkan makan, tidak memberi tempat untuk Aldi duduk. Ia hanya menatap anak itu seperti racun. Tatapan yang menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Aldi masuk ke kamar sempitnya. Ia duduk di pojok, punggung menempel ke dinding, dan membenamkan kepala ke lutut. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah habis. Yang tersisa hanya perasaan kosong, dingin, dan berat. Suara hujan turun lagi di luar. Sama seperti malam pertama, mereka pindah. Tapi kini suara hujan tak membawa dingin yang menenangkan. Suaranya seperti derai amarah yang turun dari langit, seperti ingin menenggelamkan semua suara manusia yang palsu dan jahat. Dari dalam kamar, Aldi mendengar langkah kaki Dena melintasi lorong. Langkah yang mantap dan keras, seperti selalu. Ia menutup telinganya. Tapi ia tahu, suara itu akan tetap terdengar, karena langkah Dena adalah luka yang tak bisa ia sembuhkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aldi benar-benar merasa bahwa dunia tak butuh dirinya lagi. Ia mulai bertanya, apa gunanya bertahan jika tidak ada yang percaya, jika tidak ada yang memeluk, jika setiap sudut dunia ini menolaknya? Ia menatap ke langit-langit, lalu menutup matanya perlahan. Sunyi. Sunyi yang terlalu padat. Sunyi yang mulai menjerat pikirannya. Lalu, dari luar kamar, terdengar suara pintu yang dikunci dari luar. Pintu kamar yang dikunci dari luar malam itu membuat Aldi terkurung sampai pagi. Ia tidak teriak, tidak memukul pintu, hanya duduk diam di pojok ruangan. Sunyi menelannya seperti lumpur, dan di dalam kepala, suara-suara yang tak pernah ia undang mulai berdatangan. Ia ingat suara ayahnya yang dulu menenangkan saat ibunya meninggal. Ia ingat juga suara Dena, dingin dan tajam, yang menuduhnya pembunuh. Semua bercampur, saling menggilas, sampai ia tak tahu mana yang nyata dan mana yang hanya bisikan. Keesokan harinya, setelah polisi menyatakan bahwa Aldi tidak bersalah dan tidak ada bukti atas tuduhan Dena, segalanya tidak menjadi lebih ringan. Warga tetap berbisik. Tatapan mereka tak berubah. Sekolah tidak kembali ramah. Dena pun tetap membeku. Bahkan lebih senyap dari sebelumnya. Aldi pulang dari kantor polisi dengan langkah berat. Saat masuk rumah, ia hanya disambut suara televisi yang menyala sendiri dan Dena yang tidak menoleh. Kenapa nggak lama sekalian di penjara? Dena melontarkan kalimat itu saat Aldi hendak mengambil air di dapur.
tanpa emosi, seperti memberi tahu bahwa hujan akan turun. Aldi tidak menjawab. Tubuhnya kering, tapi dingin menjalari dari ujung kaki hingga kepala. Ia sudah tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin diam, tapi diam pun tidak memberinya ruang. Malamnya, pintu gudang belakang tidak lagi terkunci seperti biasa. Dena lupa menutupnya saat melemparkan lapel yang kotor. Aldi berdiri lama di ambang pintu gudang, menatap ke dalam. Bau kayu lembab dan debu tua menyambutnya. Di dalamnya gelap, tapi Aldi melangkah pelan, membawa tikar kecil dan selembar jaket. Dari dapur, Dena melihat sekelebat tubuh Aldi hilang di balik pintu gudang. Ia tidak peduli. Dalam pikirannya, semakin anak itu menjauh dari dalam rumah, semakin ringan udara yang bisa ia hirup. Ia kembali duduk menonton sinetron, menertawakan adegan, drama yang terasa terlalu dibuat-buat, tak jauh dari hidupnya sendiri. Pagi harinya, rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Dena baru sadar saat matahari sudah naik tinggi, Aldi belum juga muncul. Ia mengintip kamar sempit di dekat dapur, kosong. Tidak ada suara keran, tidak ada suara sendok bertemu gelas. Perutnya mual tiba-tiba. Dengan langkah malas, Dena menuju gudang. Saat membuka pintu, bau menyengat menyergap hidungnya. Bau logam dan tanah basah bercampur. Ia mundur satu langkah, lalu masuk. Dan di sana, Aldi tergantung di atas palang kayu, tubuhnya menggantung kaku, wajahnya membiru, lehernya terjerat tambang jemuran yang sudah usang. Wajah Aldi tidak utuh, kulit di bawah mata penuh luka cakaran, seperti digaruk paksa oleh kuku sendiri. Di bawah tubuhnya, sebuah bangku kayu terbalik. Tangannya tergantung lemas, dan jaketnya basah oleh air hujan yang rembes dari sela atap. Dena menjerit, bukan karena syok, tapi karena kaget ketahuan. Ia menjatuhkan diri di lantai gudang sambil menangis keras, berharap suara itu terdengar oleh tetangga. Ia tahu tetangga selalu sensitif pada suara. Tak lama, beberapa orang datang, dan kemudian polisi. Kasihan, ya anak itu, nggak kuat tekanan. Ya ampun, bisik salah satu ibu tetangga yang menutup mulut dengan tangan gemetar. Dena mengangguk pelan, menangis sesenggukan, sambil menyandarkan kepala ke dinding. Tapi di dalam hatinya, ada kelegaan yang tidak bisa ia tolak. Aldi sudah tidak ada. Ancaman, warisan hilang. Ia bisa kembali mengatur rumah ini sesukanya. Ia bisa kembali tidur di kamar suaminya tanpa ada tatapan kosong yang mengganggu. Setelah proses pemakaman selesai, rumah kembali sunyi. Gudang ditutup. Dena membersihkan sendiri semua, sisa barang Aldi, tikar tipis, jaket yang belum kering, dan segulung tali tambang yang sudah putus. Ia menyapu lantai gudang dengan cepat, ingin semua aroma itu hilang dari penciumannya. Saat menyapu sudut dekat tembok, Dena menemukan selembar kertas lusuh yang terjepit di bawah potongan kayu tua. Ia ambil dengan ragu. Tulisan di atas kertas itu tidak rapi, huruf-hurufnya goyah seperti ditulis dalam ketakutan. Tapi terbaca jelas, "Aku tidak membunuh ayahku." Tangan Dena gemetar. Ia ingin merobek kertas itu, tapi jarinya diam di tengah udara. Napasnya tersangkut. Ia berdiri terpaku di dalam gudang, memandang sekeliling yang hening tapi dingin. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang baru saja dimulai. Ia menelan ludah, lalu menyimpan kertas itu dalam saku bajunya. Tanpa sadar, ia meremasnya erat-erat, seolah ingin menghapus kalimat yang tertulis. Tapi tulisan itu sudah terpatri, bukan di kertas, tapi di pikirannya. Dengan rantai besi yang ia beli dari toko bangunan sore itu, Dena mengunci pintu gudang rapat-rapat. 2 lilitan, 1 gembok besar. Ia berdiri di depan pintu, mengatur napas, mencoba merasa lega. Tapi dadanya berat. Kunci itu hanya mengunci ruang, bukan perasaan. Malamnya, Dena mencoba tidur lebih cepat. Tapi lampu kamarnya berkedip 2 kali sebelum padam. Ia menyalakan ulang, tapi saklarnya tak merespons.
Saat itu, dari lorong belakang, terdengar suara ketukan pelan. Tidak keras, tapi ritmis. Seperti seseorang mengetuk dinding dengan jari telunjuk. Pelan, dan terus-menerus, tanpa jeda. Ketukan itu tidak berhenti sepanjang malam. Dena berbaring mematung di tempat tidur, selimut menutupi sampai dagu. Matanya menatap ke langit-langit, tapi pikirannya tetap pada pintu gudang di belakang. Rumah. 2 lilitan rantai, 1 gembok besar, harusnya cukup. Tapi suara dari lorong, suara itu tidak bisa dikunci. Ia duduk perlahan, menyalakan lampu meja. Lampu menyala, tapi redup. Cahaya kuningnya seperti enggan menyentuh sudut-sudut kamar. Ketukan telah berhenti, tapi sekarang berganti jadi suara langkah. Pelan. Menyusur dari lorong belakang menuju ruang makan, lalu berhenti. Dena menahan napas. Tidak ada angin, tidak ada tikus, tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain dirinya sendiri. Perlahan, ia berdiri. Dena membuka pintu kamar, mengintip ke lorong. Kosong. Tapi udara di sana lebih dingin dari biasanya, seperti lorong bawah tanah. Ia melangkah pelan ke arah ruang belakang, ke arah pintu gudang yang terkunci. Di depan pintu itu, ia berhenti. Bayangan. Sesosok tubuh kurus berdiri diam di sana, membelakanginya. Rambutnya pendek, pundaknya menunduk, Dena membeku. Nafasnya tercekat. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, sosok itu lenyap. Begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Dena mundur dengan langkah terseret. Ia masuk kamar, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu yang bisa dijangkau. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, menatap ke arah jendela yang tertutup rapat. Tidak hujan, tapi ada aroma tanah basah di udara. Malam itu, Dena tidak tidur. Keesokan harinya, saat ia hendak mencuci muka, suara air dari kamar mandi sudah menyala lebih dulu. Keran wastafel mengucur deras, padahal tidak ada siapapun di dalam. Ia memutar keran itu, mematikannya. Tapi saat ia keluar kamar mandi, suara air menyala lagi. Dena kembali masuk, kali ini lebih cepat. Air menyembur dari keran. Sama seperti malam-malam saat Aldi masih hidup, mencuci luka-luka di sikunya. Ia membeku, menatap lama, tapi tidak menyentuh keran lagi. Ia hanya menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin, pucat, basah oleh keringat. Hari itu, ia tidak keluar rumah. Telepon genggamnya diam. Tidak ada yang menghubungi. Tidak ada yang mencari. Ia duduk di kursi ruang tamu, tapi telinganya terus menangkap suara-suara kecil yang tidak bisa dijelaskan. Seperti napas orang tidur, seperti gesekan kaki tanpa alas, seperti bisikan yang tidak berbentuk kata. Malam berikutnya, Dena tidur dengan lampu menyala. Tapi terang pun tidak mengusir suara-suara itu. Dari balik pintu kamar, ia mendengar bisikan samar, berulang-ulang, lirih tapi jelas. Bu, bu. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu merayap langsung ke dalam kepalanya. Ia memejamkan mata. Mulutnya bergetar, bibirnya berdoa, bukan doa dari agama apapun, hanya kata-kata panik yang ia ucapkan berulang. Diam, diam, jangan ganggu aku, diam. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat. Dena merapatkan selimut, memeluk tubuhnya sendiri. Ia ingin bangun dan kabur dari kamar itu, tapi tubuhnya kaku. Jari-jarinya dingin, dadanya sesak. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap ke arah celah pintu yang sedikit terbuka. Cahaya dari lorong merembes masuk, dan dari balik celah itu, sesuatu berdiri. Tidak bergerak, hanya berdiri. Menghadap ke arah tempat tidurnya. Dena tidak bisa menjerit, tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti ditahan oleh udara itu sendiri. Ia menutup mata erat-erat, tapi suara langkah mendekat perlahan. 1, 2, 3,
lalu berhenti. Tepat di depan pintu kamar. Pintu kamar itu tak pernah dibuka, tapi malam lalu sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Dena tidak tidur sampai pagi. Tubuhnya menggigil, tengkuknya basah oleh keringat yang menempel seperti lendir. Matanya perih. Saat akhirnya terlelap menjelang subuh, ia hanya tertidur sebentar, lalu terbangun dengan rasa perih di lengan. Ia menoleh. Di bawah cahaya lampu meja, kulit lengannya tergores panjang. Tidak terlalu dalam, tapi merah dan berdenyut. Goresannya lurus, seperti diseret paksa oleh kuku tajam. Ia terdiam, menatap luka itu tanpa mengerti. Kukunya sendiri pendek, hampir rata. Tidak mungkin ia melukai diri sendiri tanpa sadar. Dena duduk, menyentuh luka itu dengan ujung jari, lalu menarik napas pelan. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi. Saat membuka pintu, langkahnya terhenti. Cermin di atas wastafel retak. Retaknya panjang dan menyilang dari atas ke bawah, persis di tengah. Di permukaan cermin, ada bercak merah gelap membentuk garis tegak. Bukan cipratan, tapi seolah ditarik dengan jari yang dilumuri darah. Napasnya memburu. Ia mundur setengah langkah, lalu maju lagi. Menyentuh cermin dengan jari. Masih basah, masih segar. Tapi ia sendirian sejak semalam. Tidak ada siapapun masuk ke kamar mandi. Ia berjalan cepat ke ruang tamu. Mengambil ponsel dan hampir menelepon tukang servis. Tapi jarinya berhenti di atas layar. Ia tahu tukang manapun yang datang hanya akan memperbaiki kerusakan, bukan menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia tidak ingin dikira tidak waras. Kembali ke kamar mandi, Dena mengusap cermin dengan lap. Tapi bekas merah itu tetap tertinggal, samar, tak mau hilang sepenuhnya. Ia menghela napas panjang, menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari luar. Siang itu, ia merasa aneh. Suara-suara lirih masih terdengar dari lorong, tapi tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini bukan bisikan, tapi isakan. Tangisan pelan, suara anak lelaki, seperti Aldi. Tapi Aldi sudah mati. Aldi sudah dikubur. Aldi sudah tidak mungkin kembali. Namun tangisan itu terdengar dari kamar mandi. Dena mendekat perlahan. Pegangan pintu terasa dingin saat disentuh. Ia ragu, tapi memutar kenop dan masuk. Tidak ada siapapun. Tapi suara tangisan makin jelas, seolah keluar dari balik dinding. Ia mendekat ke wastafel. Cermin yang tadi retak kini memperlihatkan bayangan samar. Tubuh remaja, berdiri membelakangi, wajahnya tidak terlihat. Pintu kamar mandi menutup sendiri, di belakangnya. Terkunci. Dena menjerit, memutar-mutar kenop, tapi tak bergerak. Ia memukul pintu, berteriak, tapi tak ada jawaban. Tangisan itu masih terdengar, dekat sekali, kini bercampur suara cekikikan kecil. Datang dari sudut ruang yang tidak ada. Waktu berjalan lambat. 5 menit di dalam kamar mandi itu terasa seperti 5 jam. Nafas Dena memburu, dadanya sakit, matanya mencari-cari jalan keluar. Dan tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Tanpa suara, tanpa sentuhan. Udara luar menyergap masuk, hangat, tapi berat. Dena terjatuh di ambang pintu. Ia merangkak keluar, tubuhnya gemetar. Pandangannya kabur oleh air mata, bukan karena takut, tapi karena ia benar-benar tidak bisa memahami lagi apa yang sedang terjadi di rumah itu. Aldi sudah mati, tapi jejaknya ada di mana-mana. Di suara, di cermin, di lukanya sendiri. Malamnya, ia meneguk 2 butir obat tidur. Lebih banyak dari biasanya. Ia ingin tidur lelap. Ia ingin tidak bermimpi. Tapi pukul 2 malam, matanya terbuka sendiri. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Lampu menyala terang, tapi matanya justru melihat gelap. Bukan gelap ruang, tapi gelap dari dalam kepala. Ia bangkit, berjalan pelan ke jendela. Lorong sepi, tapi saat ia menoleh ke lengan kirinya, goresan yang tadi pagi sempat memudar kini muncul lagi. Lebih dalam, lebih merah, seolah dilanjutkan. Dena terduduk. Mulutnya gemetar, tak sanggup bersuara. Ia mulai percaya bahwa Aldi belum benar-benar pergi.
Dan di cermin kamar, tulisan kabur mulai muncul. Garis merah samar, lambat. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, belum selesai. Tapi sudah cukup untuk membuat Dena menahan napas, tubuhnya kaku. Tulisan di cermin kamar belum selesai, tapi Dena tak sanggup melihat lebih lama. Malam itu ia kembali menutup semua tirai dan mengunci kamarnya dari dalam. Tapi tidur tak datang, hanya detak jantung yang makin cepat dan rasa di dadanya yang kian menghimpit. Pagi menjelang dengan langkah gontai. Saat membuka pintu kamarnya, ia terdiam di ambang lorong belakang. Pintu gudang. Pintu yang dulu ia kunci dengan rantai 2 lilitan, dan gembok besar itu kini terbuka lebar, menganga seolah sengaja mengundang. Ia tahu betul, kunci gembok itu ia simpan dalam laci kamar, dan lacinya sendiri juga dikunci. Tapi sekarang pintunya terbuka begitu saja, dan dari dalam gudang, udara lembab yang dulu hanya berdiam kini terasa seperti menyusup ke seluruh rumah. Dena melangkah pelan mendekat. Di depan pintu gudang, ia berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi hawa dingin menyusup ke sela tulang. Ia mengintip ke dalam. Semuanya rapi, sangat rapi. Tikar tipis yang dulu dipakai Aldi terlipat di sudut. Jaket abu-abu yang sudah ia buang ke tempat sampah tergantung di dinding. Bahkan boneka kecil, mainan rusak pemberian ayahnya dulu saat Aldi masih kecil, tergeletak di atas kursi kayu, menghadap pintu. Posisi duduknya tegak, kepala sedikit miring, seperti sedang memperhatikan siapa yang datang. Dena melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat. Kaki kirinya bergetar. Ia memungut boneka itu, menatapnya lama. Salah satu matanya lepas. Tubuhnya kotor, tapi masih utuh. Ia ingat jelas, boneka itu dulu disimpan Aldi di lemari. Tapi setelah kematian Aldi, semua barang itu sudah ia buang. Ia sendiri yang memasukkan ke karung, mengikatnya, dan menaruhnya di depan pagar malam-malam. Agar tak ada yang tahu, tapi sekarang boneka itu kembali. Dan bukan hanya boneka. Di sudut gudang, pakaian-pakaian lama Aldi tergantung rapi, beberapa bahkan sudah dilipat bersih dan tersusun di atas kotak kardus. Pikiran Dena menolak, tapi matanya melihat semua itu nyata. Ia mengambil tumpukan pakaian itu dan membawanya keluar, langsung menuju dapur. Ia nyalakan kompor, letakkan pakaian satu persatu ke dalam wajan bekas, dan membakarnya dengan bensin. Api menyala cepat. Asap naik memenuhi dapur, matanya perih, tangannya gemetar. Tapi ia merasa harus melakukannya. Harus membakar habis semua kenangan, semua jejak, semua benda yang mengingatkannya pada anak itu. Ia berdiri di depan api sampai bara terakhir padam. Tapi besok paginya, saat membuka lemari di kamar belakang, ia tertegun. Jaket abu-abu tergantung kembali. Pakaian yang kemarin ia bakar, kemeja biru, celana panjang hitam, bahkan kaos olahraga yang sudah robek, semua ada di sana. Rapi, tidak berbau asap, tidak ada bekas api. Dena memejamkan mata. Pikirannya seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia memanggil-manggil dalam hati, mencoba mengingat doa apapun yang dulu pernah diajarkan ibunya. Tapi tidak ada yang keluar dari bibirnya. Beberapa hari berikutnya, warga sekitar mencium aroma gosong dari rumah itu. Seorang ibu menanyakan lewat pagar, "Bu Dena, itu semalam bakar apa ya? Sampai bau hangus begini?" Dena tersenyum kecil. "Tikus, Bu. Mungkin ada yang mati di loteng. Saya bakar kertas-kertas bekas buat ngusir baunya." Ibu itu mengangguk, meski matanya tak sepenuhnya percaya. Beberapa anak kecil yang bermain di gang sempat berbisik melihat ada bayangan di jendela belakang rumah Bu Dena, meski semua tahu ia tinggal sendiri. Dena tidak menanggapi. Ia hanya menutup jendela lebih cepat dari biasanya dan mulai menyalakan semua lampu di malam hari. Tapi tetap saja, setiap ia duduk, entah di ruang makan atau ruang tengah, ia merasa ada mata yang mengawasi dari gudang itu, dari celah pintunya, dari balik dindingnya, dari sudut rumah yang sebelumnya tidak pernah terasa hidup. Kadang, ketika ia melewati lorong belakang, pintu gudang itu terbuka sedikit, tidak lebar,
Hanya celah 2 jari, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di dalamnya ada yang belum ingin dilupakan. Dan malam itu, saat semua lampu sudah menyala, saat semua jendela sudah dikunci rapat, Dena mendengar suara pelan dari gudang yang terbuka. Suara kayu tua yang bergesek, diikuti satu suara lain. Suara yang sudah lama tidak ia dengar, tapi kini sangat dekat. "Bu, kenapa dibakar?" Suara itu masih terngiang di telinga Dena, meski malam telah berganti. Ia tidak menjawab waktu itu. Ia hanya menutup pintu kamar rapat-rapat, menyumpal telinganya dengan bantal, dan menangis diam-diam. Tapi suara itu tetap tinggal, bukan hanya di telinga, melainkan di dalam dadanya, mengendap, menyempitkan napasnya sedikit demi sedikit. Setiap malam sesak itu datang, awalnya hanya perasaan berat di dada, lalu berubah menjadi tekanan yang nyata, seolah 2 tangan kecil menekan tulang rusuknya dari dalam. Ia duduk terjaga, memegangi leher, mencoba menarik napas panjang, tapi udara seperti enggan masuk. Tidak ada asma, tidak ada penyakit paru, tapi tubuhnya seperti menolak hidup. Malam ketiga setelah gudang kembali terbuka, Dena akhirnya tertidur sejenak di atas ranjang dengan lampu menyala penuh. Tapi tidurnya membawa mimpi. Di dalamnya, kamar terasa sama seperti kenyataan. Hanya saja, di ujung ranjang, seseorang duduk membungkuk. Aldi. Wajahnya pucat, matanya merah. Bajunya masih jaket abu-abu yang dulu dibakar. Tangannya menutup wajah. Bahunya naik turun menahan tangis. Ia tidak menatap Dena, hanya berkata lirih, "Aku cuma ingin dianggap anak." Dena mencoba bicara, tapi mulutnya terkunci, suaranya tak keluar. Ia ingin menjangkau, tapi tubuhnya tak bergerak. Seolah ranjang itu mengikatnya seperti tanah mengikat, jenazah. Tangisan Aldi makin keras. Tangannya mengusap matanya, dan di balik jari-jari itu, terlihat luka cakar di pipinya sendiri. Masih merah, masih menganga. Dena terbangun dengan jeritan yang tertahan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Lehernya merah seperti habis dicekik. Ia terduduk di ranjang, tubuhnya gemetar. Tidak sanggup berdiri. Hari-hari berikutnya, tubuh Dena makin menyusut. Nafsu makannya hilang. Nasi hanya disentuh 1-2 sendok. Kopi pun hanya 1 teguk, lalu ia muntahkan. Wajahnya mulai berubah, pipi tirus, lingkar mata gelap, rambut rontok. Pandangan matanya kosong. Ia memanggil pembantu paruh waktu dari RT sebelah. Tapi baru 2 hari, pembantu itu kabur. Ia mengaku mendengar suara anak kecil tertawa-tawa dari dalam gudang, padahal tidak ada siapapun di rumah. Katanya, waktu menyapu lorong belakang, ia melihat kursi goyang bergerak sendiri. Tak mau dibayar, tak mau kembali. Tetangga mulai gelisah. Beberapa kali mengetuk pintu, menanyakan kabar. Dena hanya menjawab dari balik tirai. Wajahnya tak muncul, suaranya makin pelan. Beberapa ibu menawarkan bantuan, menghubungi orang pintar, ustaz, atau bahkan memanggil keluarga jauh. Tapi Dena menolak. Ia hanya berkata, "Saya baik-baik saja." Tapi dalam pikirannya, ia tahu. Ia sedang dihukum, bukan oleh roh, bukan oleh hantu, tapi oleh rasa bersalah yang selama ini ia buang, ia injak, dan ia bakar. Kini semua itu kembali, utuh, dan hidup. Rasa itu mengikuti tiap langkahnya, memantau tiap detaknya, membuat napasnya tak lagi milik sendiri. Malamnya, ia duduk di depan cermin. Cermin yang retaknya belum sepenuhnya hilang. Ia menatap bayangannya sendiri. Pucat, tua. Mata cekung seperti liang kubur kecil. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Lalu, padam. Dalam gelap, ia mendengar suara nafas di belakangnya. Pelan, lembut, tapi dekat. Dan di cermin yang retak itu, satu tulisan baru mulai muncul. "Aku masih di sini." Tulisan itu muncul perlahan di cermin, di sela retak yang belum sembuh. "Aku masih di sini." Dena mundur menjauh dari bayangannya sendiri. Kakinya gemetar, mulutnya terbuka, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia menutup wajah dengan tangan.
Tapi tulisan itu tetap terasa menempel di balik kelopak matanya. Dena tak lagi bisa berpikir lurus. Setiap malam seperti disedot ke dalam lorong gelap yang tak berujung. Ia berjalan di dalam rumah seperti bayangan, tidak punya arah, hanya menghindari lorong belakang, menghindari pintu gudang, menghindari dirinya sendiri, dan akhirnya pikirannya mengarah ke satu tempat, makam Aldi. Ia merasa, bukan. Ia yakin, makam itu adalah sumbernya. Setiap kali ia bermimpi buruk, bayangan mimpi selalu berakhir di sana. Setiap kali ia merasa napasnya sesak, ada gambaran, nisan putih itu dalam benaknya. Dena percaya, tanah itu bukan menelan tubuh Aldi, tapi menyerap sesuatu yang lebih besar, dendamnya. Sore itu, ia datang diam-diam ke pemakaman. Tubuhnya gemetar dibungkus jaket lusuh. Ia menyuap penjaga makam, memberikan selembar uang besar, berbisik agar lubang itu dibuka malam ini juga. Jangan bilang siapa-siapa, katanya. Penjaga itu ragu, tapi uang terlalu besar untuk ditolak. Malam harinya, ketika langit kelabu dan angin menderu dari arah utara, lubang makam itu mulai digali. Dena berdiri tak jauh, di balik pohon kecil, menunduk. Jari-jarinya mencengkeram ujung lengan baju sampai pucat. 3 lapisan tanah. 2 jam menggali. Saat cangkul mengenai tutup peti, terdengar bunyi plek, pelan yang seketika menghentikan napas semua yang hadir. Penjaga makam berhenti, memandang ke arah Dena. Dena mengangguk pelan. Lanjutkan. Saat tutup peti terbuka, bau amis menyembur ke atas. Bukan bau jenazah lama, tapi bau darah, segar dan hangat. Di dalam peti, kain kafan Aldi sudah basah oleh cairan merah gelap. Tidak busuk, tidak mengering, tapi seolah baru disiram dari tubuh yang masih hidup. Penjaga makam melempar cangkul dan mundur. Ini nggak benar, Bu, katanya terbata. Tubuhnya gemetar. Ia berlari tanpa sempat mengambil uang sisa. Dena berdiri membatu. Matanya tak bisa berpaling dari tubuh anak itu yang terbaring diam, tapi tidak mati. Matanya masih utuh, terbuka sedikit, memandang ke arah langit. Kepalanya mulai berputar. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Ia mencoba mundur 1 langkah, tapi lututnya lemas. Ia terjatuh di tanah, dan semuanya gelap. Dalam gelap, ia kembali melihat Aldi. Tapi bukan seperti mimpi sebelumnya. Wajah Aldi kini setengah membusuk, pipinya bolong, gigi terlihat, matanya sayu tapi menusuk. Ia duduk di samping Dena yang tak bisa bergerak. "Kau ikut aku, Bu." Kalimat itu lirih, tapi seperti dicetak dalam pikirannya. Aldi mengulurkan tangan. Jari-jarinya tinggal tulang, basah oleh darah segar. Dena mencoba menjerit, tapi lidahnya membatu. Ia ingin bangun, ingin kabur. Tapi tubuhnya tenggelam, seperti diseret ke dalam tanah bersama suara Aldi yang tak henti, menggumam, "Kau ikut aku. Kau ikut aku." Saat sadar, ia terbaring di lantai rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ia memegang kepala dan merasa ada cairan menetes di leher. Saat menyentuh, jari-jarinya dipenuhi darah. Dari telinga, kirinya, darah segar keluar hangat dan deras. Ia ingin bicara. Tapi lidahnya seperti lumpuh. Suaranya rusak. Setiap kata yang keluar terdengar seperti erangan pecah. 2 hari lamanya ia tidak bisa berbicara normal. Dan ketika ia mencoba memberitahu apa yang terjadi, tidak ada satupun yang percaya. Warga menganggap Dena sudah mulai tidak waras. Bahkan tetangga yang dulu baik hati mulai menjaga jarak. Tidak ada yang datang, tidak ada yang mau mendengar. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mencoba menjelaskan dengan suara rusak, tapi semua menolak dengan tatapan iba yang menyesakan. Ia kembali ke rumah, duduk di ranjang, menggenggam kepalanya sendiri. Dan malam itu, ketika ia diam dalam gelap, suara Aldi terdengar sangat dekat. Tidak lagi dari gudang, tidak dari lorong, tapi dari bawah lantai tempat ia duduk, pelan, dalam, dan semakin jelas.
Kalau tak ada yang mau dengar, ikut aku saja, Bu. Kalau tak ada yang mau dengar, ikut aku saja, Bu. Kalimat itu masih mengendap dalam kepala Dena saat malam turun tanpa aba-aba. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi selimut dengan tangan dingin dan basah. Mata cekungnya menatap ke pintu kamar yang tertutup, tapi entah mengapa terasa seperti celah besar yang menganga ke arah neraka kecil di dalam rumah ini. Tubuhnya masih lemas, kuping kirinya masih berdenyut, tapi batinnya lebih rusak dari ayat tubuh. Tak ada tempat untuk minta tolong, tak ada orang yang percaya, dan tak ada waktu untuk berharap. Ia tahu, akhirnya dekat. Ia hanya belum tahu seperti apa bentuknya. Tepat tengah malam, suara itu datang. Tidak lagi samar, tidak berbisik, tidak seperti mimpi. Suara Aldi terdengar jelas dari dalam kamar, dari arah lemari, dari bawah ranjang, dari dinding. Aku mau kau rasakan apa yang kurasakan. Semua lampu padam dalam sekejap. Bukan hanya lampu kamar, tapi seluruh rumah. Hening yang menyusul tak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini sepi seperti kubur terbuka. Dena berdiri terburu, tapi sebelum sempat melangkah, tubuhnya terlempar. Punggungnya membentur lantai. Udara keluar dari paru-parunya. Ia belum sempat menjerit ketika tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Lorong terasa panjang dan licin. Dena meronta, tangannya mencakar lantai, tapi tubuhnya meluncur cepat ke arah belakang. Pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Gelap di dalam, tapi gelapnya hidup. Bukan hanya tidak ada cahaya, tapi juga tidak ada harapan. Tubuhnya dilempar ke dalam gudang. Pintu tertutup, terkunci. Dalam gelap, ia mencium bau anyir yang tak asing. Bau tambang basah, bau darah lama, bau mati. Tangan dan kakinya tiba-tiba kaku, lalu terangkat, lalu tertarik ke belakang. Sesuatu mengikatnya. Dena hanya bisa menangis pelan. Tubuhnya tergantung di dinding gudang seperti boneka kain. Tali rafia melilit pergelangan tangannya. Ia kenal tali itu. Ia sendiri yang dulu melihatnya menggantung Aldi. Cahaya samar muncul dari pojok gudang. Dan di sana, parang kecil yang dulu pernah hilang dari dapur, melayang sendiri. Gagangnya mengarah ke udara, dan dengan gerakan perlahan, parang itu bergerak ke arah Dena. Ia menjerit, tapi suara tak keluar. Hanya napas tercekat dan air mata yang membasahi pipinya yang sudah dingin. Parang itu berhenti di depan wajahnya, lalu bergerak cepat. Menyayat pipi kanannya, satu garis tajam. Darah mengalir deras, hangat dan menusuk. Dena menjerit dalam diam. Tubuhnya terguncang hebat. Lalu Aldi muncul. Tubuhnya menggantung di udara, seperti dulu saat terakhir ditemukan. Lehernya terjerat, wajahnya membiru, matanya melotot, tapi kini matanya tak kosong. Ia menatap langsung ke mata Dena, dalam dan penuh amarah yang tak bisa ditebus oleh maaf. Parang itu naik, lalu turun, menggores pelan dada Dena. 1 huruf, 2 huruf. Darah mulai mengalir dari tengah dadanya. Ia menggigil. Tapi goresan itu terus dibuat, seolah ada tangan tak terlihat yang menulis sesuatu di kulitnya. A, K, U. Dena memejamkan mata. Tapi rasa sakit tidak hilang. Ia merasakan tiap guratan itu, tiap luka, tiap tetes darah yang jatuh ke lantai. Parang terus bergerak. T, I, D, A, K. Suara Aldi bergema di dalam gudang. Tidak dari mulutnya, tapi dari seluruh dinding, dari lantai, dari tali rafia yang kini berdenyut seperti urat hidup. B, E, R, S, A, L, A, H. Parang terlepas dan jatuh. Dena terkulai, napasnya putus-putus. Tapi matanya tetap terbuka, menatap ke atas. Dan saat mata Aldi perlahan tertutup, tubuh Dena gemetar terakhir kalinya. Esok pagi, warga menemukan rumah itu dalam keadaan terkunci rapat. Tak ada suara, tak ada gerakan. Mereka mendobrak masuk, dan di gudang belakang, tubuh Dena tergantung dalam posisi duduk,
wajahnya membeku dalam ketakutan, tapi tak ada luka luar. Hanya dada yang menganga dari dalam, daging robek, tulang terbelah. Tapi kulitnya utuh. Di lantai gudang ada bercak darah membentuk kalimat yang tertulis sempurna meski tak ada tangan yang menuliskannya. Aku tidak bersalah. Sejak hari itu, rumah itu kosong. Tak pernah lagi ditempati. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka pintu gudang. Dan setiap malam tanggal kematian Aldi, lampu rumah menyala sendiri. Hanya satu, dari kamar belakang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Cerita tadi bukan hanya tentang horor, tapi tentang bagaimana dosa kecil yang dibiarkan tumbuh bisa berubah jadi bayangan abadi. Tentang bagaimana satu tuduhan salah bisa mengundang arwah yang tak akan diam sebelum kebenaran terungkap. Semoga kisah ini membuat kita semua lebih berhati-hati dalam bicara, dalam menuduh, dan dalam memperlakukan orang-orang yang mungkin tak punya siapa-siapa selain kita. Jangan sampai kau menjadi Dena dalam hidup orang lain. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.